Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang telah mengutus hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran, menyampaikan amanat kepada umat dan berjihad di jalannya hingga akhir hayat. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, berikut para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Dalam pertemuan ini kami akan membahas suatu masalah yang anggap sangat penting bagi kita umat Islam, yaitu masalah qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah yang Maha Esa membukakan pintu karunia-Nya dan rahmat-Nya bagi kita semua, menjadikan kita semua para pembimbing yang mengikuti jalan kebenaran dan para pembina yang membawa pembaharuan. Sebenarnya masalah ini sudah sangat jelas. Akan tetapi kalau bukan karena banyaknya pertanyaan dan banyak orang yang masih kabur dalam memahami masalah ini, serta banyaknya orang yang membicarakannya yang kadang kala benar tapi seseringkali salah. Di samping itu, tersebarnya pemahaman yang hanya karena mengikuti hawa nafsu dan adanya orang-orang yang fasik yang berdalih dengan qadar untuk kefasikannya. Seandainya bukan karena itu semua, niscaya kami tidak akan berbicara tentang masalah ini. Sudah sejak dahulu masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar untuk menemui sahabatnya. Ketika itu mereka sedang berselisih tentang masalah qada dan qadar, maka beliau pun melarangnya dan memperingatkan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu itu ya karena perdebatan seperti itu. Dan marilah kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Yang pertama, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Qada menurut bahasa artinya ketetapan. Qada artinya ketetapan Allah SWT setiap makhluknya yang bersifat azali. Yang azali artinya ketentuan itu sudah ada sebelumnya keberadaban atau kelahiran suatu makhluk. Sedangkan qadar artinya ukuran. Nah, qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Qada dan qadar dalam keseharian kita sebut dengan takdir. Materi yang kedua yaitu fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah SWT. Beriman kepada qada dan qadar mempunyai fungsi penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, mempunyai semangat ikhtiar. Qada dan qadar Allah SWT tentang nasib manusia, rahasia Allah SWT yang semata karena tidak tahu nasibnya bagaimana. Maka manusia tidak boleh menunggu dengan pasrah. Manusia ya harus tahu nasibnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari, dengan mempraktikkan hukum-hukum Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia. Ikhtiar artinya melakukan perbuatan yang baik dengan penuh kesungguhan dan keyakinan dan hasil yang baik bagi dirinya. Dengan pemahaman itu, seorang muri akan bekerja keras agar bisa sukses. Pedagang akan hidup hemat agar usahanya itu berkembang dengan baik dan sebagainya. Allah SWT berfirman, artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang usahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkannya kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 53 surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Yang kedua, mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Dengan percaya qada dan qadar, manusia sadar bahwanya kehidupan adalah ujian-ujian yang harus dilalui. Dengan sabar adalah sikap mental yang teguh pendirian, berani menghadapi tantangan, tahan uji, dan tidak menyerah pada kesulitan. Teguh pendirian berarti tidak mudah goyah dalam memegang prinsip atau pedoman hidup. Berarti menghadapi tantangan, berarti berani menghadapi cobaan, penderitaan, kesakitan, kesengsaraan. Cobaan harus dihadapi dengan tenang, pikiran dengan jernih,
dicarilah jalan keluarnya tanpa menyerah pada kesulitan dan akhirnya diserahkan kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran surat Al-Ankabur ayat 2. Yang ketiga, sabar bahwa cobaan adalah qada dan qadar dari Allah SWT. Segala yang ada di dalam semesta hakikatnya adalah milik Allah SWT dan suatu saat akan kembali kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, yang artinya yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Dan itulah materi yang dapat kita sampaikan. Demikian ceramah saya. Yang lebih baik dan kurangnya dimohon dimaafkan ya, karena saya juga murid, bukan ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.